Haleluya. Shalom. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal 4. Kita masih di Markus pasal 4 ini. Ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Sampai ayat yang ke-34 ini atau perikop ini. Dari ayat 1, Yesus itu berapa kali memberikan perumpamaan-perumpamaan hanya untuk mendeskripsikan tentang kerajaan Allah. Nah, dan kita masih berbicara di dalam hal itu. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-30 sampai 32. Kita baca secara bersama-sama saudara. Cuma 3 ayat saja. Setelah saya baca judul perikop, dan setelah selesai hitungan ketiga kita akan baca bersama-sama dengan suara keras dan perlahan-lahan. Demikian firman Tuhan, perumpamaan tentang biji sesawi. 1, 2, 3, iya. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Ayat 32. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau dari awal-awal kita membicarakan Markus pasal 4 ini, itu berbicara tentang penabur. Nah, itu pun sebenarnya Yesus sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Setelah itu Yesus juga membentangkan perumpamaan tentang benih yang tumbuh, yang kita bicarakan minggu lalu. Itu pun Yesus berkata, dia mengumpamakan itu untuk menjelaskan tentang bagaimana kerajaan Allah itu tumbuh dan berkembang dalam kehidupan seseorang. Dan pada saat ini di ayat 30 dikatakan katanya lagi. Artinya saudaraku, Yesus mengangkat sebuah perumpamaan lagi untuk menjelaskan tetap sistem kerajaan Allah itu bisa bertumbuh dan berkembang. Dan saudara, sebelum-sebelumnya kita sudah belajar bahwa benih di dalam kerajaan Allah itu adalah firman. Di dalam Markus pasal 4 ayat 16 itu dikatakan, benih itu adalah firman. Benih itu adalah firman. Jadi benih di dalam kerajaan Allah itu adalah firman Allah. Nah, kita belajar tentang proses bagaimana menyediakan tanah, kemudian saudaraku menabur benih, dan bagaimana proses pertumbuhan benih. Minggu lalu kita belajar 2 poin tentang proses pertumbuhan benih. Yang pertama itu saudaraku, semasa proses ada 2 hal yang kita tidak boleh lakukan terhadap benih. Yang pertama, jangan ganggu benihnya. Yang kedua, jangan cabut. Nah, kalau begitu apa yang dilakukan? Biarkan saja. Karena Yesus berkata, bahkan si penabur benih itu sendiri tidak mengerti bagaimana proses pertumbuhan itu terjadi. Kenapa demikian? Karena itu rahasia ilahi. Itu bagian si pemberi benih itu. Kepada jemaat di Korintus, oleh tuntunan Roh Kudus, Paulus berkata demikian. Ada yang menabur, ada yang menyiram, tetapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Tapi Bapak Ibu, bagaimana ketika benih itu sudah mulai tumbuh? Apa yang terjadi? Nah, berikut ini kita mau belajar dari perumpamaan ini. Pentingnya akar di dalam sebuah pertumbuhan tanaman. Nah saudara, kalau saudara lihat apa yang Yesus katakan di ayat 31. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi.
Ayat 32, tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain yang mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Tentang biji sesawi ini, Yesus mengumpamakan ini paling tidak terhadap dua hal. Yang pertama tentang bertumbuhnya dan berkembang kerajaan Allah dalam kehidupan seorang. Yang kedua tentang kualitas iman. Ingat saudara ya, kita belajar tahun lalu ya. Ketika Yesus berkata demikian, seandainya kamu memiliki iman seperti biji sesawi. Ingat, bukan sebesar. Terjemahan Yunani itu dan ke dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris tidak dikatakan sebesar, tapi seperti biji sesawi. Kecil, layaknya biji bayam. Nah, tapi Yesus berkata ketika dia ditabur, tumbuh, berkembang, lalu menjadi seperti pohon lebih besar dari sayuran-sayuran lain, sehingga burung-burung bisa membuat sarangnya di sana. Saya sebelum ke Israel berpikir seperti apa sih sampai begitu besar amat ini. Tapi ternyata benar saudara. Benar. Nanti suatu waktu kalau COVID ini sudah agak mereda dan buka lagi travel ke sana, ayo saudara yuk rame-rame kita ke sana. Biar bisa kita lihat perumpamaan yang dibuat Yesus ini untuk menggambarkan tentang bagaimana misteri kerajaan Allah itu bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, bagaimana kualitas iman itu digambarkan seperti biji sesawi. Tapi Bapak Ibu, yang mau kita pelajari pada saat ini dari biji sesawi ini adalah pertumbuhannya itu. Perubahan dari satu butir benih yang sangat kecil, tapi ketika dia ditabur dan mulai terjadi pertumbuhan, bahkan dia bisa melebihi di luar daripada apa yang orang pikirkan. Kenapa begitu? Elemen apa yang berfungsi di dalamnya? Saudara, yang paling pokok di sana yang mendukung menunjang pertumbuhan itu adalah akar. Biji sesawi ketika bertumbuh dan menjadi besar, dia tidak akan bisa besar seperti itu tanpa ada akar di bawah tanah yang menopang pertumbuhan ini. Itu yang mau kita bicarakan pada saat ini saudara. Saya melihat saudaraku, saya coba searching ya. Saya padukan dari ilmu-ilmu pertanian dan baik juga dari ensiklopedia rohani tentang akar di dalam tumbuhan itu. Dari sekian banyak sih, saya simpulkan 2 poin saja. Fungsi akar di dalam pertumbuhan. Yang pertama itu saudara, dari yang saya baca dikatakan untuk mensuplai nutrisi makanan. Jadi fungsi akar di dalam pertumbuhan sebuah tanaman itu, yang pertama mensuplai nutrisi makanan. Saudaraku, saya lihat dari artikel pertanian itu dikatakan demikian, akar itu fungsi pertamanya untuk menghisap air dan hara. Apa itu hara? Hara itu adalah biozat yang diperlukan tumbuhan dalam sebuah pertumbuhannya. Akarlah yang akan menyedot itu. Kemudian nanti menyalurkannya ke batang, menyalurkannya ke dahan, menyalurkannya ke ranting, bahkan sampai ke daun, bahkan sampai nanti ketika udah musim untuk berbuah, ke bunganya, putiknya, lalu sampai ke buah. Itu semua fungsi dari akar. Dan saudara tahu, semakin dalam akar masuk ke dalam tanah, dia akan semakin banyak memperoleh air.
Dan semakin banyak akar memperoleh air dan memperoleh hara, itu berarti tanaman akan semakin baik dan subur. Itu menurut data-data secara ilmiah yang saya temukan. Dan ketika saya pelajari khusus tentang ini, ternyata itu juga yang dibicarakan Yesus. Kenapa diangkat perumpamaan ini? Biji sesawi yang kecil itu bisa bertumbuh menjadi sangat besar. Salah satu yang mau dijelasin Yesus di dalamnya adalah topangan akar terhadap pertumbuhan itu. Sekalipun kadang-kadang orang kurang memperhatikan akar. Betul saudara ya? Begitu orang lihat tanamannya, waduh ini bagus amat. Waduh ini bunganya keren banget. Janda bolong, janda tua, janda muda. Yang mereka lihat yang langsung di atas gitu saudara. Mereka hampir tidak pernah memperhatikan kenapa ini bisa tumbuh seperti ini, kenapa ini bisa bagus. Jarang sekali saudara. Yang orang langsung lihat tampilan luar. Tapi saudaraku, Yesus mau berbicara sesuatu yang di dalam. Karena kalau sesuatu yang di dalam itu bisa berfungsi dengan baik, keluarnya pasti baik. Hasilnya pasti baik. Sama seperti pohon sesawi itu. Yang sebenarnya tidak diperhitungkan orang, yang sebenarnya hampir tidak kasat mata. Tetapi ketika dia ditabur dan mulai tumbuh dan akar-akarnya mulai bekerja, hasilnya apa? Dia tumbuh. Bahkan di luar dugaan orang. Di pohon sesawi itu bisa burung-burung membangun sarangnya. Apa yang Yesus mau tegaskan melalui perumpamaan ini? Yesus mau berbicara kepada para pendengarnya pada saat itu dan kepada kita pada saat masa kini. Saudaraku, pertumbuhan ke dalam itu penting sekali bagi kita. Karena itu yang menentukan pertumbuhan kita keluar. Semakin bagus pertumbuhan saudara di dalam, semakin saudara mengakar ke dalam, di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, pertumbuhan keluarnya akan semakin keren. Kita belum sampai kepada buah ini, baru di pertumbuhan anyar ini. Tapi yang saya mau beritahu, baik itu secara ilmu pertanian ataupun secara rohani yang sedang disuguhkan Yesus, akar punya peranan yang sangat penting di dalam pertumbuhan sebuah tanaman. Kalau akarnya tidak baik, otomatis pertumbuhannya tidak baik. Kita sudah berbicara bahwa yang dimaksud Yesus benih itu adalah firman. Artinya saudara, kalau saudara baik pertumbuhannya di dalam firman, kalau hati saudara benar-benar ditumbuhi oleh firman, dan firman itu berakar di hati saudara, dan saudara juga semakin tertanam di dalam Tuhan, percayalah, saudara pasti bertumbuh dengan baik dalam Tuhan. Amin. Amin. Karena itu yang akan menjaminnya, bukan yang lain. Patokannya itu adalah benihnya itu yang bertumbuh kemudian mengakar ke dalam. Ke atas dia pasti bertumbuh dengan baik. Tapi kalau dia tidak bisa mengakar ke dalam, waduh, sudahlah. Apalagi tidak dapat air, saudara. Tidak lama kemudian, boleh itu, tidak tahu saya nama-nama bunga itu. Saya lihat di teras rumah kami, makin ramai aja bunga. Tapi ada sesuatu hal yang saya lihat, begitu terlambat nyiramnya atau terlalu panas, ada yang mulai layu. Gitu. Karena apa? Karena akarnya tidak terawat di bawah. Saudaraku, akar itu penting sekali untuk mendukung pertumbuhan itu. Kedalaman kita di dalam firman, pemahaman kita yang semakin dewasa dalam firman, itu berguna sekali untuk mendukung pertumbuhan kita dalam Tuhan. Jadi itu yang pertama saudara. Karena akar itu yang akan mensuplai nutrisi makanan ke batang, ke dahan, ke ranting, ke daun, ke bunga, putik sampai buah. Itu sumbernya ada di akar. Jadi kalau saudara mau bertumbuh dengan baik dalam Tuhan, cintai firman. Amin. Berakar di dalam firman saudara. Ya.
Sekalipun kadang-kadang, aduh Tuhan. Seperti saya katakan, kan ini alami aja ini ya. Yang seperti ini, cuaca sekarang ini alami saja ini. Selama bumi masih ada, musim kemarau dan hujan itu pasti ada, saudara. Alami aja yang seperti ini. Dan yang seperti ini kadang-kadang bisa membuat kita, aduh Tuhan udah nanti ajalah dulu ya, ini dulu. Membuat kita kadang-kadang jadi seperti mau kompromi gitu, saudara. Tapi dengar baik, kita perlu bersikap di dalamnya karena sikap kita itu akan menentukan bagaimana kita semakin melekat dengan Tuhan. Jadi yang pertama, fungsi akar itu untuk mensuplai nutrisi makanan di dalam pertumbuhan sebuah tanaman. Sama halnya firman itu akan menjadi nutrisi, menjadi makanan hidup di dalam pertumbuhan rohani kita. Yang kedua, saudara, fungsi daripada akar itu untuk memperkokoh pertumbuhan tanaman sehingga tidak mudah roboh. Saya tertarik sekali ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang biji sesawi. Yang dia katakan benih itu sangat kecil, tapi ketika ditabur mulai tumbuh, akarnya mulai juga muncul dan semakin mengakar ke dalam. Pertumbuhan ke atas itu semakin tinggi, semakin besar, tapi tidak roboh. Kenapa tidak roboh? Kuncinya di mana? Ada di akar. Seandainya akarnya tidak kuat, itu pasti roboh. Tapi karena akarnya kuat, benar-benar menemukan sumber-sumber makanannya, sumber-sumber airnya, sehingga akarnya semakin dalam, pohon yang besar itu bisa tertangani dengan baik dan tidak roboh. Dan tahukah Bapak Ibu, para petani konvensional ya, para petani korma konvensional di gurun pasir, cara mereka menanam korma di sana itu sangat berbeda dengan cara orang lain bercocok tanam. Iya. Sekali lagi kalau nanti Bapak Ibu pergi ke Israel, Bapak Ibu lihat. Mulai dari Mesir sampai ke Yordania, masuk dari Mesir, keluar dari Yordania, itu benar-benar gurun pasir aja yang kita lewati. Sama gurun batu. Dan cuacanya ekstrim. Kalau panas, panas sekali. Kalau dingin, dingin benar saudara. Kalau datang angin, benar-benar. Cuacanya itu begitu berubah, sangat ekstrim. Ketika saya berangkat pertama kali ke sana, yang pertama itu cuacanya pas musim panas sangat ekstrim. Di luar itu, di luar bis cuacanya itu 45 sampai 48 derajat panasnya. Kayak kadang-kadang kita malas mau keluar dari bis. Kita keluar dari sana kayak anjing dibakar aja. Panas, saudaraku, bener. Panas sekali. Tetapi kalau udah musim dingin, wah ada sampai bermain salju di sana. Dan sangat jarang kita melihat tumbuhan pepohonan di sana, kecuali di tempat-tempat tertentu. Sangat bebas sekali ketika angin bertiup, itu benar-benar bisa sekencang-kencangnya, bahkan bisa topan di sana. Itu tempat permainannya. Nah Bapak Ibu, tapi hampir belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar bahwa pohon korma yang tertanam di gurun pasir tercabut oleh karena angin. Yang benar-benar tidak ada perlindungan. Ketika angin bertiup, benar-benar itu diterpa angin. Tapi hampir tidak pernah kita dengar bahwa tanaman itu tercabut. Sekarang udah banyak teknologi yang menolong mereka. Tapi para petani konvensional dulu, mereka saudaraku diberikan Tuhan hikmat. Bagaimana supaya korma ini di tanah yang ekstrim ini sekalipun badai kencang datang tetap kokoh. Sudah tahu bagaimana caranya? Mereka gali lubang dalam ukuran tertentu, kemudian ditaruh biji kormanya, setelah itu ditutupi dengan tanah seadanya, kemudian di atasnya ditaruh batu yang sedang di atas lubang itu. Yang kedua, ketika mereka taruh biji kormanya, tanah dan batu dicampur untuk nutupnya.
Saya pikir tujuannya untuk apa? Tapi ketika saya pelajari saudaraku, ada maksudnya. Maksudnya itu seperti ini. Ketika biji kormanya mulai memunculkan tunas di dalam, muncul juga akar. Batu-batu ini menghalangi pertumbuhan tunas ke atas. Sehingga akarnya yang semakin ke dalam. Betul. Kalau saya baca di beberapa artikel itu bahkan itu bisa sampai puluhan meter ke bawah. Sampai benar-benar akar itu menemukan air yang memadai untuk tanaman itu. Ketika akar itu sudah menemukan benar-benar hara dan air yang cukup memadai, cukup mendukung pertumbuhan ke atas, maka nanti tunasnya akan muncul dari sisi batu. Dia menerobos dari sisi batu itu. Ketika petaninya melihat tunasnya udah muncul dari sisi batu, batunya diangkat. Sehingga kormanya bertumbuh ke atas. Itu artinya pertahanan di bawah sudah cukup kuat untuk menopang pertumbuhan korma ke atas. Waduh, saya pikir keren abis kalau begitu saudara. Ya pantasan kalau begitu. Korma kalau udah mulai tua ya kayak sawit. Dia bisa sampai 10-15 meter ke atas. Dan di gurun pasir seperti itu yang tanpa hambatan, kalau datang terpaan badai yang begitu kencang, dia tidak roboh. Ternyata rahasianya akarnya bisa sampai puluhan meter masuk ke dalam hanya untuk menopang korma yang belasan meter naik ke atas. Luar biasa saudara, itu keren sekali. Dan saudaraku, hal seperti itu yang terjadi dengan sesawi ini. Kenapa dari biji yang sangat kecil ini bisa menopang yang Yesus katakan pohonnya lebih besar dari sayuran manapun. Bahkan burung-burung bisa bersarang di sana dan tidak roboh. Kenapa begitu? Akarnya menopang dengan sangat baik. Karena apa? Akar itu semakin dalam masuk dan semakin menemukan air yang cukup untuk membuat pertumbuhan ke atas. Saudaraku, Yesus angkat perumpamaan ini menjelaskan kepada para pendengarnya dan kepada kita pada saat ini. Kalau saudara mau benar-benar bertumbuh dalam Tuhan, kalau saudara benar-benar mau kuat di dalam Tuhan, ayo bangun akarnya dulu. Amin. Bangun akarnya, tancapkan akarnya sedalam mungkin. Kenapa begitu? Sekali lagi karena secara alami, sekalipun saudara anak Tuhan, saya anak Tuhan dan ditebus oleh darah Yesus, ada kalanya kita tidak bisa terhindar dari yang namanya hukum alam. Betul ya? Ada kalanya. Saya mau katakan demikian, orang Kristen bolehlah berharap mujizat terjadi setiap hari. Salah? Tidak. Tapi kalau tidak terjadi jangan kecewa. Karena saudara tahu secara sederhana arti mujizat itu melawan sistem. Itu artinya saudara, masa Tuhan lawan sistem yang dia buat? Sekali-sekali iya, tapi masa Tuhan lawan terus? Kan tidak begitu. Itu sebabnya saudaraku, tujuan mujizat itu sebenarnya hanya untuk menarik perhatian orang, untuk mempercayai bahwa Allah yang dahsyat dan ajaib itu benar ada. Ngerti Bapak Ibu ya? Tujuan mujizat itu untuk menarik perhatian orang supaya mereka bahwa Allah yang hebat itu benar-benar ada. Pertama sekali Musa mengadakan mujizat di Mesir, mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang dia lakukan? Sungai Nil berubah menjadi darah. Tapi apakah setiap hari lalu sungai Nil menjadi darah? Hanya sekali itu yang dicatat Alkitab. Lalu tiba-tiba belalang datang di sana semua, memenuhi Mesir. Itu hanya kali itu. Lalu lalat pikat memenuhi Mesir semua. Itu hanya kali itu, sekalipun ada sisa-sisanya sudah. Waktu kita di sana, waduh, di Mesir itu banyak lalat tahu.
Banyak lalat, apalagi kalau saudara sampai ke sebuah tempat kumpulan orang-orang Kristen sana namanya gereja sampah. Sebenarnya bukan gereja itu sampah, tapi di sekeliling gereja itu gereja gua di sana yang di Bukit Batu itu, saudaraku. Yang kapasitasnya 10.000 tempat duduk itu. Mereka pahat di gua batu itu. Tapi orang di sekeliling situ itu orang-orang Kristen, rata-rata pemulung, dan itu tempat pembuangan sampah kota. Sehingga dikatakan gereja itu jadi gereja sampah, padahal gereja Santo Simon sebenarnya, saudara. Orang Indonesia, ternyata ketika kita tanya guide di sana, kenapa ini gereja sampah? Orang Indonesia yang buat itu, yang bikin gelar itu. Saya pikir boleh-boleh juga orang Indonesia. Iya, saudara. Mujizat itu tidak setiap hari. Apakah setiap kali ada orang sakit di Alkitab, setiap kali ada orang mati di Alkitab, Yesus bangkitkan? Apakah seperti itu? Oh, kalau Tuhan lakukan begitu, parah ini dunia ini, saudara. Tidak cukup makanan kita. Bisa satu dengan lain saling bunuh, saling makan. Karena hukumnya itu harus ada yang lahir, ada yang mati. Nah, tapi mujizat Tuhan lakukan untuk menunjukkan bahwa Allah yang hidup itu, Allah yang besar itu benar-benar ada. Itu loh maksudnya, saudaraku. Jadi kalau saudara berharap ada mujizat, boleh-boleh saja. Mau minta setiap hari, silakan saja. Tapi kalau tidak terjadi seperti itu, jangan kecewa. Karena memang mujizat itu tidak setiap hari adanya. Itu hanya dipakai untuk menarik orang-orang percaya kepada Allah yang hidup, membuktikan bahwa dia ada. Tapi ada hukum alam, sama kayak begini. Ada hukum alam. Bisa dihentikan hujan? Bisa. Tapi kalau tidak hujan terus gimana? Dan kalau namanya hukum alam, semua bisa mengalami. Orang percaya dan tidak percaya bisa mengalaminya. Di dalam Matius Yesus katakan demikian, dia Bapa yang baik, yang memberikan hujan, baik kepada orang baik, baik kepada orang jahat, sama-sama. Apakah karena saudara anak Tuhan di Putusibo ini, lalu tiba-tiba hujan hanya ada di rumah saudara? Lalu tetangga enggak kebagian, begitu. Kan tidak begitu. Dia Bapa yang baik yang memberikan matahari, baik kepada orang baik maupun kepada orang jahat. Itu hukum alam. Tuhan sudah berikan sama. Masalah penderitaan, terpaan hidup. Biarpun saudara anak Tuhan, ada kalanya saudara hadapi loh. Bagaimana supaya kuat menghadapinya? Berakar di dalam Tuhan. Amin. Amin. Itu maksudnya. Berakar dalam Tuhan. Contohnya kayak di pantai. Pantai itu sudahlah. Sudah pasti kalau saudara di pantai, di sana pasti sasaran angin paling besar. Dibanding dengan tempat lain, pantai paling sering kena topan. Jadi kalau saudara bangun rumah di pinggir pantai, siap-siap aja. Ngerti saudara ya? Siap-siap aja bahwa suatu waktu rumah saudara akan diterpa topan gitu loh saudara. Karena memang hukum alamnya begitu. Lalu setiap kali topan mau datang saudara berdiri di sana. Oh, aku pukul topan. Itu hukum alam. Kalau saudara tidak mau kena topan, jangan bangun rumah di situ. Itu aja caranya. Amin. Kalau saudara bangun rumah persis di pinggir hutan, kalau musim kemarau yang rawan kebakaran itu apa? Ya hutan. Jadi kalau pas musim kemarau benar rumah saudara, saudara bangun di pinggir hutan dan terjadi kebakaran hutan dan rumah saudara terbakar, jangan salahkan Tuhan. Itulah maksudnya. Supaya tidak kebakaran, jangan bangun pas di pinggir hutan itu. Agak jauh dikit lah gitu loh. Saudaraku, ketika saya pelajari ini, hati saya tuh bangga sekali sama Tuhan, tahu enggak? Bangganya begini, iya Tuhan, sampai hal yang kecil-kecil begitu Tuhan pikirin, tahu enggak? Tuhan sudah tahu akan ada hukum alam. Dan mujizat itu tidak selalu. Kalau begitu bagaimana cara menghadapinya? Bangun akarnya. Supaya kalau datang badai menerpa, kalau datang masalah menghempaskan, kita tidak tercabut. Kita tidak roboh,
Karena apa? Karena kita berakar di dalam Tuhan. Amin. Korma itu menghadapi taupan, iya. Menghadapi badai, iya. Menghadapi musim panas, iya. Tapi dengar baik, belum ada cerita korma di gurun pasir mati kekeringan hanya karena musim kemarau belum ada. Kenapa? Tuhan beri hikmat kepada para petaninya. Bagaimana akar korma sampai menemukan air. Dan dia katakan itu bisa sampai puluhan meter ke dalam. Tujuannya apa? Menghadapi musim kemarau. Menghadapi badai dan topan. Sehingga sebesar apapun badai, sebesar apapun topan yang datang, korma itu tidak pernah roboh dan tidak pernah tercabut. Karena apa? Akarnya terbangun ke dalam. Saudaraku, ini yang Yesus mau dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau bertumbuh, ayo bangun akarnya ke dalam. Mari semakin mengakar di dalam Tuhan. Mari semakin dalam bersama dengan Tuhan. Pelajari terus firman. Bangun terus hubunganmu kepada Tuhan. Sehingga saudara akan bertumbuh baik ke atas. Tapi ke dalam juga kokoh pertahanan kita. Sehingga ketika masalah menerpa saudara. Tapi saya mau katakan demikian. Kalau akarmu kokoh di dalam Tuhan. Engkau tidak akan pernah tawar hati menghadapi itu. Engkau tidak pernah goncang. Engkau tidak akan pernah tercabut hanya karena peristiwa-peristiwa begitu. Tapi kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Dan semakin berkata, Tuhan Engkau yang terbaik di atas segala-galanya. Karena apa? Hati kita terikat kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ayo saudara, sebagaimana pohon sesawi ini tumbuh besar, ditopang oleh akar. Biarlah hidupmu, hidupku, hidup kita semua bertumbuh ke atas baik, tapi ke dalam semakin mengakar dalam Tuhan. Sehingga hidup kita benar-benar kuat dalam Dia, menyenangkan Dia. Dan saya percaya tepat pada waktunya menghasilkan buah yang membuat saudara dan saya akan terheran-heran oleh karena perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Amin saudara. Yang percaya katakan amin. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya.